melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di mushola desa Binuang dalam acara pertemuan kedua bulan September. Salam dan salam terutama kehadiran kepada junjungan alam yang Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau kita diberikan syafaat. Sebelum mulai saya sapa dulu Ibu. Ibu, semua sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua kan? Ya, berarti yang ada di sini sehat semua, sehat jasmani dan sehat fisiknya. Jadi kemarin di bulan kemarin materi kita tentang apa dulu? Melalui pemanfaatan jamban sehat. Jadi modul kita bulan Agustus pemanfaatan jamban sehat sesi 14. Jadi modul kita di bulan September ini pola pengasuhan dan pendidikan anak. Pola pengasuhan dan pendidikan anak sesi 1 mendukung menjadi orang tua lebih baik. Ya Bapak Ibu, jadi menjadi awak menjadi orang tua lebih baik. Jadi amat diajarkan menjadi orang tua lebih baik. Jadi materi menjadi orang tua lebih baik ada 2 poin yang harus kita ketahui. Jadi Bapak Ibu, ini proyek pola pengasuhan dan pendidikan anak. Itu secara singkat aja Bu. Secara singkat. Macam pola pengasuhan dan pendidikan anak. Yang pertama, orang tua adalah contoh bagi anak. Iya kan Mama Ibu? Ya. Nah, orang tua adalah contoh bagi anak-anak. Apa contohnya Mama Ibu? Contoh apa? Orang tua adalah contoh bagi anak. Contoh yang baik bagi anak. Dengan memberi kasih sayang. Apa lagi? Boleh marah dulu. Memperhatikan dalam belajar. Apa lagi? Baiklah. Di dalam materi orang tua adalah contoh yang baik, ada 2 yang perlu kita ketahui. Pertama, sikap dan perilaku orang tua. Sikap dan perilaku orang tua. Menjadi orang tua lebih baik adalah dengan mengingatkan hal yang membahagiakan. Jadi kalau menjadi orang tua lebih baik harus mengingat yang bahagia-bahagia aja. Yang elok-elok aja. Dengan mengingat hal yang membahagiakan yang dirasakan orang tua, karena ini dapat memperkuat rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Dapat memperkuat rasa kasih sayang kepada anak. Contohnya apa Mama? Contoh rasa cinta dan kasih sayang tuh. Apa? Dengan sehari-hari yang membuat anak kecil, waktu balita. Apa? Dengan memberikan kebukaan, dengan memberikan pembimbingan yang hangat. Dan Bapak Ibu,
Katakan sayang kepada anak. Apa lagi? Coba bayangkan. Apa lagi? Berikan sentuhan dengan mengusap kepala. Lanjut apa lagi? Memberikan berkata positif. Berkata positif kepada anak. Apa lagi? Tidak membanding-bandingkan anak. Nah, ini namanya. Jadi anak awak itu kalau ada dua atau tiga orang, ada tujuh awak banding-bandingkan toh. Jadi kok ada pengaruh namanya itu. Ada pengaruhnya ke anak yang awak banding-bandingkan. Yang pertama, dengan apa yang anak katakan, dengan apa yang anak katakan. Jadi penjelasan dari cinta rasa kasih sayang itu, awak bisa membaik anak itu menjadi orang tua yang lebih. Ya, kalau berkata positif apa tadi? Berkata positif, memberikan pujian. Apa yang orang itu? Memberikan pujian, memberikan motivasi, mengucapkan terima kasih apabila diminta tolong, orang tua minta tolong ke anak setelah melakukan minta terima kasih. Lanjut, jadi kita sebagai orang tua lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat. Jadi kita sebagai orang tua lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat daripada yang kita dengar. Ya kan Mama? Jadi awak lebih cenderung kalau melihat lebih senang mengikuti daripada apa? Daripada awak perbuatan awak. Ya. Jadi awak lebih copet mengikuti dengan cara melihat daripada perbuatan awak. Iya nya. Nah, kalau anak kan macam itu. Kita tengok perilaku orang tua kan, ayah dan ibunya tak perkataan orang tua kan. Tengok perilaku orang tua Kalau orang tua perilaku suku-suku ni, ya kan Mama Ibu? Kalau orang tua suku apa deh? Kalau kita menangkap, kalau orang tua suku berkata yang tidak bagus, suku deh mengucapkan kata-kata yang tidak. Jadi menjadi orang tua lebih baik harus dilandasi dengan rasa kasih. Ya Bapak Ibu. Lanjut. Jadi orang tua lebih baik harus sejalan antara perkataan dengan perbuatan. Jadi menjadi orang tua lebih baik harus sejalan perkataan dengan perbuatan. Baik juga Ibu. Jadi sejalan perkataan dengan perbuatan. Jadi kalau perkataan elok, perbuatan awak harus elok juga. Kita lakukan itu harus elok juga. Jadi kalau anak kok lebih cocoknya menangkap itu dengan cara melihat daripada perbuatan awak atau perkataan awak. Jadi maaf dulu. Lanjut. Apa saja sifat-sifat yang baik? Coba. Kemukakan dulu apa sifat-sifat yang baik? Sifat-sifat yang baik. Menolong, senang menolong. Boleh?
giat bekerja dan sopan. Itu sifat-sifat yang baik. Dia marah dulu. Awas untuk belajar demam ya. Aku belajar ambil ini untuk yang mama dan terapkan saat berada di rumah. Jadi kalau kita belajar materi menjadi orang tua lebih baik, jangan di rumah. Ya maaf ibu, ibu bisa diikuti anak-anak yang punya anak-anak yang balita, yang dewasa, bisa diterapkan ya. Kesimpulan dari menjadi orang tua lebih baik, pertama, menjadi orang tua lebih baik selalu berusaha melihat yang lebih baik yang ada dalam diri masing-masing. Jadi kalau harus menjadi orang tua lebih baik, harus melihat yang baik-baik. Kita yang mengambil yang elok, yang membuat jadi kaji dulu. Menjawab aja. Bisa positif, pikiran positif. Yang kedua, pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan menjadi dorongan untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anak. Kalau berpikiran positif, itu kalau kata-kata yang baik ke anak lain. Kalau kita berpikiran negatif, keluarlah kata-kata yang elok, yang kasar. Jadi bapak dulu. Yang ketiga, pujian orang lain membuat kita merasa baik atau positif. Pujian dari orang lain atau kawan-kawan awak atau tetangga awak membuat pikiran menjadi positif terhadap diri sendiri dan mendorong untuk berpikiran positif, bertutur kata positif dan bertindak positif. Jadi kalau aku berpikiran positif, insya Allah tingkah laku awak, tutur kata awak, apa namanya, perbuatan awak akan positif semuanya, contohnya, ya. Kita melakukan positif pikiran awak. Itu perbuatan apa positif dan apa kemudian tidak ada rasa buruk sangka ke kawan, ke tetangga ataupun dalam masyarakat. Utamakan berpikiran positif. Orang tua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Apa itu? Orang tua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Jadi kesimpulan materi awal tadi itu kan ada dua tadi kan, poin-poin tadi kan, orang tua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Kesimpulannya yang pertama, menjadi orang tua baik tidak ditentukan oleh berapa banyak jumlah uang atau harta. Jadi menjadi orang tua lebih baik tidak ditentukan oleh uang atau harta. Pokoknya ada hubungan dengan pikiran positif. Jadi kalau berpikiran positif, insya Allah kepaya pun keuangan awak atau awak sengenek, insya Allah perbuatan awak untuk kata awak ataupun elok. Meskipun kehidupan ekonomi sulit, kita tetap bisa menjadi orang tua yang lebih baik dengan belajar mengendalikan emosi. Gimana Ibu? Jadi bisa mengendalikan emosi. Kalau dapat pikiran positif awak, emosi awak itu bisa dikendalikan. Yang kedua, poin yang kedua, orang tua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Menjadi orang tua lebih baik adalah dengan selalu bersikap, berperilaku dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan. Kalau berkata awak itu kekerasan tidak ada yang manusia.
Jadi madu anak yang pakai atau pakai B. Makanya pikiran positif, awak jadi sabar. Kalau pikiran positif, insya Allah awak bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Selama itu kan awak bisa mengendalikan itu emosi itu. Jadi kaya, kita untuk memahaminya. Sampai terima kasih mas orang. Poin yang kedua menjadi orang tua yang lebih baik, yaitu ayah dan ibu bekerja sama dengan tim. Tim maksudnya siapa? Mama, ibu, bapak, suami dan keluarga. Itu tim yang namanya harus bekerja sama dengan suami dan keluarga, maksud keluarga yang ada di rumah tuh. Jadi Bapak Ibu, jangan melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Aku berkaitan dengan suami mama itu ya. Dalam melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari, yang pertama, orang tua yang punya anak dan akan tetapi orang tua tunggal tidak ada masalah. Maksudnya itu dalam belajar walaupun ada anak ataupun tidak ada keluarga lain di dalam satu kakak itu bisa juga belajar apa mama dulu menjadi orang tua lebih bisa juga belajar ya. Tidak mesti harus orang tua yang punya anak itu dong ya. Orang tua juga macam lansia yang masih bisa berjalan kan, kita tolong juga yang menjadi orang tua lebih baik. Kalau tidak pernah besoknya bisa ambil contoh ke cucu. Jadi mama dulu. Yang kedua, apa saja yang dilakukan saat ayah bermain dengan anak? Apa mama dulu? Apa saja permainan yang dapat dilakukan ayah saat bermain dengan anak? Permainan tahu rumah juga kan? Sambil bermain sambil meluk anak. Apa yang disarankan ayah saat meluangkan? Apa yang dirasakan ayah saat meluangkan waktu bersama anak? Itu anak-anak. Nah, itu suami sendiri harus untuk apa yang dirasakan ayah saat memberi waktu luang untuk bermain sama anak-anak. Apa yang dirasakan ya Bapak Ibu? Senang, bahagia, apa lagi? Gembira. Itu yang dirasakan ya Bapak Ibu. Nah, jadi pada yang mana punya balita, adik bersekolah banyak suaminya di rumah bermain sama. Apa yang dirasakan ibu? Apa yang dirasakan ibu saat ayah ikut serta berperan dalam pengasuhan anak?
dan lupa biru. Sebaik apapun anak ibu memberikan pengasuhan dengan ikut sertanya suami atau ayah akan berdampak. Terlibatnya ayah dalam pengasuhan sehari-hari secara khusus akan membantu anak meningkatkan kemampuan sosial. Jadi kalau terlibat dalam sehari-hari, ayah pengasuhan anak akan meningkatkan kemampuan sosial dan prestasi akademik di sekolah. Akan meningkatkan akademik di sekolah. Sedangkan ibu memberikan dampak secara khusus dalam perkembangan kemampuan emosional anak. Jadi ibu-ibu amat dampaknya khususnya memberikan dampak emosional. Nah, jadi kalau amat bisa mengendalikan emosi tadi dengan berpikiran positif, amat akan memberikan dampak yang enak pula ke anak. Tak suka buang-buang dia. Mereka anak dari ayah permainan mereka main-main apa, main-main kote, ujung kote dah bunyi. Tak pandai mengendalikan emosi. Harus bersabar. Jadi kalau bersabar dengan berpikiran positif tadi, nampaknya emosional anak itu sobek. Anak tersebut tidak suka. Menjadi orang tua dari bayi adalah dengan saling bekerja sama. Ayah dan ibu saling membantu dalam pengasuhan. Jadi menjadi orang tua lebih baik harus bekerja sama antara suami dan istri. Ayo, menjadi orang tua yang lanjut, membuat keputusan bersama dan melakukan konsistensi. Jadi mama membuat keputusan dan konsistensi itu harus perlu juga. Jadi mama ibu menjadi orang tua yang baik adalah ayah dan ibu berdiskusi. Jadi kalau ada masalah atau ada kendala harus berdiskusi dengan suami ayah. Suami dengan ayah. Jangan pada seorang dua nama ibu kau. Jadi kalau awak berdiskusi masalah anak, insya Allah akan terselesaikan. Jadi betul ada masalah ada sama suami. Dan ada masalah, berdiskusi sama suami. Cuma aku coba bang, cuma aku coba bapak. Aku coba cum. Ada masalah, baru diskusi sama suami. Itu perlu awak perhatikan lama ini. Apapun yang dilakukan ibu atau amat berdiskusilah dengan suami, walaupun hal kecil. Jadi suami ke suami. Kita dari itu juga beda. Lepas apa pun di wali amat rekor di suami itu kan, ada masalah. Lalu masalah bodoh ke suami. Jadi kalau suami dulu sebelum sesuatu contoh, jadi membeli barang, menjawab dulu ke suami. Itu aku wali. Baju yang kau dapat tembak sampai di rumah, ibu punya.
di kantor, sama kok, dan bersalah-salah atau memperlukan kehidupan itu sangat tidak dianjurkan. Tidak kuliah, ya. Bagaimana orang tua menghindari konflik di hadapan anak? Maka berbagai pendapat. Bagaimana cara menghindari konflik di hadapan anak? Dulu, sama ada masalah. Dia membongkar atau berdebat sama suami. Pertama, aku suami baru pulang, langsung dapat obat dah, langsung pertama itu harus cari waktu yang tepat untuk berdiskusi. Kalau yang berdiskusi sama suami, cari waktu yang tepat. Dia bakal dulu. Kalau pulang kodok, pulang dari kemari, pulang dari kodok atau pulang mancur tadi, pulang berangkat yang bakal kodok. Itu Cina apa? Masalah ya. Itu yang pertama harus dicari waktu luang. Soalnya ibu yang makan atau kok ibu atau anak kok sama anak tak dapat solusinya loh. Yang video yang jawaban dan jadi yang pertama cara menghindari konflik itu cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat. Apa nih? Dengan yang sunyi ataupun di dalam masalah topik yang tepat. Lanjut, sangat penting untuk menghindari pertengkaran. Tadi aku cuma bilang tadi dulu. Jadi kalau kalian menghindari emosi, sabar, berpikiran positif, insya Allah aku masalah itu akan terhindar. Waktu ada masalah berkorban, kalau cita-cita dari tetangga, abang itu berselingkuh, berpikiran positif aja dulu. Berpikiran positif dulu, cari waktu tempat untuk berdiskusi. Jangan punya baju bentuk sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak karena akan menyebabkan anak menjadi agresifnya meramak. Jadi apa yang menenteng? Apa pikirannya terganggu pikirannya kan? Gimana itu? Terganggu pikirannya. Berlaku kasar terhadap orang lain. Ini suka berperilaku kasar terhadap orang lain. Kenapa orang tua bertolong-tolong? Jadi kau sama uangnya, kau berkata kasar, mau. Apa lagi dulu?
belajar tapi terganggu pelajarannya kan? Ya, fundamental. Apa lagi? Ini Bu, menjadi penakut, dan merasa tidak senang berada di rumah. Jadi kalau orang tua suka patang kau aja tahu di rumah, masalah tahu di rumah, anak-anak kau bosan di rumah. Nanya orang tua, masalah tahu itu, satu orang yang pula besar kepala ya kan? Jadi dia merasa penakut tuh. Memang ibu, dicarilah konflik perceraian di depan. Lanjut, orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal. Orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal. Namun ketika hal tersebut menyangkut pengasuhan anak, jadi kalau orang tua berbeda pendapat, ketika pengasuhan anak harus disamakan. Gimana dulu ya? Maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Walaupun kalau berbeda pendapat, oh ini masa-masa ada nama video call dan video lain, jadi tunjuk kepada anak. Walaupun kalau berbeda pendapat, jadi pendapat awak itu kok dapat kalau belum bisa sambungkan dengan suami dari elok. Ya. Kalau suami kok banyak pemikiran, kalau istri kok ibu panjang pun tapi lebih pendapat. Kalau suami itu lebar dong. Yang terakhir, kesimpulan, menjadi orang tua lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Insya Allah, kalau awalnya bisa menghindari perbedaan dan pertengkaran di hadapan anak, bisa menjadi orang tua